Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19, GKI Bromo membuka dompet Corona. Dana yang terkumpul dari dompet donasi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan bagi rumah sakit yang memerlukan dan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak. Jemaat yang rindu berpartisipasi dapat menyalurkan persembahan melalui rekening BCA GKI Bromo nomor 385 312 9000 dengan memberikan keterangan Corona atau dengan menambahkan angka 7 di digit paling akhir dari donasi yang dikirimkan. Mari menjadi saluran berkat bagi sesama. Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Selamat memasuki ibadah. Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan Yesus jika pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beribadah. Majelis Jemaat GKI Bromo mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengambil saat hening untuk memasuki ibadah. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu.
Aku hendak memuji dan mengagungkan Engkau untuk seterusnya dan selamanya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi di sinarmu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup dia, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milikmu, agar kami menyayangi dan teladan kasih-Mu. Mari kita pun memuji dengan suara menggema, menyanyikan pasang kasih yang teguh serta tegar. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau di sana. Ikut berbahagia kasih dalam lagu Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. dan beserta saudara juga. Silahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hidup yang monoton itu dapat melemparkan kita pada perasaan bosan dan kering. Kita merasa haus, kita merasa dahaga, dan kita membutuhkan penyegaran. Kemanakah kita akan mencari air pemuas dahaga ini? Kristuslah sumber air hidup. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-14 yang berkata demikian. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Oleh karena itu marilah kita datang pada Kristus, minumlah pada sumber air hidupnya. Dialah pelepas dahaga jiwa kita. Lautan rahmat abadi, gelombang kasih ilahi, biar anakmu berteduh di hari bang damai-Mu. Engkaulah mani dan rahim, pembungkus jiwa yang sedih, pengayom hati yang resah, pengasuh malu yang lemah, hati gelisah tertekan, letih lesu penuh beban, bagaikan bunda yang sentuh dengan sejuknya
Saudaraku, mari kita sekarang datang kepada Tuhan. Kita sertakan segala dosa dan salah kita di hadapan Tuhan yang penuh kasih. Mari masing-masing berdoalah. Akuilah dosa-dosamu. Kita berdoa. Di tengah-tengah kehidupan yang kian sulit, di tengah kehidupan yang membosankan, kami seakan-akan terkurung di dalam banyak masalah. Kami terkurung dalam pergulatan batin yang menyebabkan kami lemah dan jatuh di dalam banyak dosa. Pikiran demi pikiran liar muncul begitu rupa. Tanpa kami mencoba untuk mengendalikan semua itu, kami biarkan hidup kami larut dalam segala rupa kepedihan demi kepedihan, dan tangan kami sembunyikan untuk menolong sesama. Di tengah penderitaan karena wabah COVID-19 ini, seringkali kami menjadi orang yang lupa akan kasih Allah. Kasih Allah yang terus terpancar buat kami, seringkali kami abaikan dan menganggap bahwa Tuhan tak lagi berpihak. Tuhan tak lagi membela kehidupan kami. Pun dengan sesama kami, Tuhan, kami pun menyadari seringkali kami menjadi orang-orang yang berubah kikir, berubah menjadi orang-orang yang demikian egois dan rakus, yang ingin menyelamatkan diri kami sendiri tanpa mengindahkan kebutuhan orang lain yang harus juga kami perhatikan. Hari ini kami bersimpuh di kaki-Mu ya Tuhan, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Oleh karena hidup kami yang seringkali kami sia-siakan di dalam apapun juga yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, kalau keluh kesah dan amarah jauh lebih menguat daripada doa penyerahan. Caci maki dan keluh kesah seringkali menggantikan iman kami yang seharusnya kuat terjaga di dalam penyerahan diri yang kuat. Hari ini kami datang kepadamu dalam penyerahan, kiranya Roh Allah mengampuni kami, karena kasih Tuhan nyata dalam seluruh kehidupan kami. Kepadamu kami berteriak, memohon belas kasih-Mu. Amin. Demikian pun jiwaku mencari
Jemaat, mari berdiri. Bagi setiap kita yang dengan sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan akan memulihkanmu seperti yang dialami umat Allah di dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Pemazmur berkata begini, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu." Demikian berita anugerah dari Allah. Syukur atas anugerah Allah. Di gurun dosa dan celah, tak ku dapatkan air yang segar, tetapi ku hampiri salib Golgota, ku dapat air hidup yang benar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Segarlah air hidup dari Allahku, membuat hatiku terus bergema. Anugerah dan kemuliaan pun milikku, tetap ku puji Allah yang besar. Minum pada sumber air hidup, puas jiwaku, bersuka hatiku. Minum pada sumber air hidup, oh ajaib dan berlimpah bagiku. Saudaraku, mari kita kembali menghadap Tuhan sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Mari berdoa. Kami sungguh membutuhkan Engkau ya Bapa. Di tengah-tengah kehidupan yang membuat kami haus, di tengah kehidupan yang syarat dengan banyak kepenatan, kami sungguh membutuhkan kekuatan yang daripada-Mu saja. Oleh karena itu, biarlah pemberitaan firman Tuhan hari ini menyegarkan hati, menyegarkan jiwa kami, supaya kami sungguh-sungguh merasakan Tuhan yang dekat, Tuhan yang selalu bersama kami di tengah-tengah segala keputusasaan dan cemas kami. Mari Tuhan perdengarkan firman-Mu, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pada hari ini kita akan bersama-sama membaca dari Injil Yohanes pasal 7, ayat 37 sampai 44. Yohanes pasal 7 ayat 37 hingga 44, firman Tuhan berkata begini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang."
Yang lain berkata, ya ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Saudaraku, demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengar firman Allah, terlebih yang memeliharanya. Haleluya. Kebaktian kita pada hari ini adalah Kristus air hidupku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang kira-kira akan dengan spontan kita lakukan ketika perut kita lapar, keroncongan? Apa yang kira-kira Bapak Ibu akan lakukan? Tentu saudara, bukan persoalan yang sulit untuk menjawabnya, bukan? Dari rumah saudara akan mengatakan, ya kalau kita lapar ya kita makan dong Pak. Kita isi perut kita sehingga kita kenyang. Kalau kita merasa gatal, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Saudara, tentu pun dengan mudah Anda akan mengatakan, ya digaruk toh Pak. Kalau kedinginan, kita pun akan segera mengatakan cari kehangatan. Kalau mengantuk bagaimana Bapak Ibu? Maka spontan pun kita mengatakan, ya tidur Pak. Mudah sekali kita memberi jawab itu. Gak soal di mana tempatnya, yang penting ngantuk ya tidur. Mau di kendaraan umum kita ngantuk ya tidur, sedang menunggu antrian ngantuk ya kita tidur. Di mana saja yang ketika ngantuk yang penting saat itu bisa tidur, ya tidur. Kita dengan cepat dan spontan bisa mencoba menjelaskan dan segera membuat solusi dari apapun yang kita alami saat itu juga. Intinya begini saudaraku, pada dasarnya manusia itu punya kemampuan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam hidupnya secara spontan. Saya katakan itu anugerah Tuhan, sekalipun untuk hal-hal yang nampaknya kecil, yang nampaknya sepele. Bahkan saudaraku, bukan sekedar manusia yang punya kemampuan itu, tapi alam semesta ini pun punya kemampuan itu dalam mengatasi masalah hidup mereka. Contoh saja, seekor anjing, hewan yang saya piara selama ini. Kalau mereka sakit perut, obatnya apa Bapak Ibu? Saudaraku, yang saya perhatikan, sejak saya memiliki anjing, kalau mereka merasa perut mereka kurang nyaman, mereka segera mencari rumput Bapak Ibu. Nggak tahu kenapa rumput, karena sampai hari ini anjing saya merahasiakan itu. Mereka makan rumput, saya lepaskan dan mereka makan rumput. Mereka makan rumput banyak-banyak, setelah itu apa? Mereka memuntahkan lagi dan mereka kembali sehat. Sangat simpel kehidupan yang seekor anjing itu alami. Semesta kita ini punya banyak cara untuk mengatasi problem di dalam dirinya. Tidak ada masalah yang demikian berat sehingga alam menyerah. Tidak. Alam kita ini mampu mengatasi persoalan serumit apapun. Sehingga ketika kita melihat semesta tetap lestari,
Sekalipun banyak kerusakan di mana-mana, tapi kemudian regenerasi semesta terjadi. Itu pertanda bahwa anugerah Allah itu terus terjadi. Saudaraku, hari ini orang begitu cemas. Dan dalam kecemasan itu banyak orang yang mulai berkata, vaksin COVID-19 itu belum ditemukan loh. COVID-19 itu perkara yang sulit sehingga vaksin pun sampai hari ini berkejaran dengan waktu, berkejaran dengan nyawa banyak orang, gak nutut. Jadi sebetulnya orang ini mau ngomong apa sih? Seolah-olah mereka hendak mengatakan, hei Bapak Ibu, hai dunia perhatikan. Dunia kita ini tengah di ujung kepunahan. Virus tengah mendorong dunia ini pada kehancuran yang total. Tidak akan ada yang selamat cepat atau lambat. Sampai virus itu betul-betul dipatahkan dengan antivirus yang ditemukan. Setelah saya berpikir, apakah memang betul demikian? Apakah keadaan kita hari ini tergantung dari antivirus yang kita nantikan itu? Jika diteliti secara medis, tentu orang akan mengatakan, oh iya tentu saja. Mungkin memang begitu, virus harus dilawan antivirusnya. Namun sadarkah kita Bapak Ibu bahwa seringkali kita tidak sadar bahwa sesungguhnya antivirus dari segala antivirus yang paling ampuh itu sesungguhnya sudah ada di dalam diri kita. Anugerah Tuhan ada di dalam tubuh kita untuk melawan virus yang mematikan sekalipun. Saudara, ketika kita ini diminta untuk stay at home, sebetulnya pernahkah kita berpikir apa sih maksudnya itu? Mungkin orang dengan cepat mengatakan seperti yang banyak didengung-dengungkan di luar sana. Stay at home adalah upaya untuk memutus rantai penyebaran virus itu. Saya sepakat. Tapi sebetulnya stay at home tidak sekedar hanya memutus rantai penyebaran virus itu. Tapi stay at home juga adalah upaya membangun, meningkatkan imunitas diri kita melalui habit alamiah kita yang sudah mulai kita tinggalkan. Sesungguhnya ketika kita ditarik masuk ke dalam rumah, maka disitulah sesungguhnya kita diminta untuk menata pola kehidupan kita menjadi pola kehidupan yang kembali kepada habitat kita mula-mula. Kita diminta untuk menata pola makan kita. Yang selama ini dengan mudah tinggal pencet handphone, junk food datang. Sekarang kita harus healthy food. Kita dikurung dalam rumah, kita harus berkreasi menciptakan pola makan yang sehat. Dalam rumah kita diminta untuk menata pola berelasi dengan orang di rumah. Kita diminta untuk mengubah bagaimana hidup ini seimbang antara bekerja dan berolahraga. Yang semula mungkin kemarin banyak orang mengeluh, aku tidak punya waktu, aku sudah capek sampai di rumah. Sekarang ketika engkau dalam rumah, semuanya harus tertata dengan rapi. Berelasi dengan rapi, olahraga pun dengan rapi. Istirahat pun rapi. Kita diminta untuk mengelola stres. Sekalipun memang sudah diakui betapa sulitnya kita mengelola stres itu. Tapi pada intinya kita diminta untuk jalani hidupmu dengan gembira. Menurut saya inilah yang disebut dengan APD. APD itu tidak semata-mata alat pelindung diri, tapi aktivitas pembenahan diri. Satu alat yang jauh lebih hebat daripada sekedar sebuah baju yang disebut APD, yang masih bisa tembus dengan virus-virus itu. Tapi ketika kita mau membenahi diri,
membenahi semua imunitas diri, maka tubuh kita ini akan menguat, imunitas meningkat, maka COVID itu pasti minggat. Tapi orang mungkin mengatakan, ya itu kan teorinya Pak. Teorinya begitu memang. Tapi seberapa ampuh sih stay at home itu, seberapa ampuh sih semua itu. Saudaraku, banyak orang hari-hari terakhir ini cerita, Pak Im, perut saya makin lebar, tapi dompet makin langsing. Saudaraku, saya hanya berpikir, ada apa ini, kok begitu? Yang saya cuma mengatakan adalah bahwa saudara gagal untuk mengalami stay at home. Artinya ada sesuatu yang bermasalah di sana sini. Yang saya khawatir nanti Bapak Ibu kalau saudara sudah kembali ke gereja ini, gereja kita ini akan makin nampak sesak, saudara. Ya, baru diisi 25 orang, nampaknya gereja sudah penuh karena sudah semakin tambun-tambun. Saudaraku, apakah memang teori ini ampuh? Saya hanya bisa katakan, sejauh mana saudara bisa menghidupkan teori itu dengan ketat dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan penawar itu. Apakah kita juga dengan spontan menata hidup? Atau saudara memahami teori-teori tentang kesehatan, tapi kita tidak pernah melakukannya. Saudaraku, ada latar belakang yang cukup penting soal air hidup. Ketika Yesus menegaskan soal air hidup di dalam bacaan kita itu. Saat itu saudara, kalau kita melihat dari ayatnya yang pertama. Saat itu Yesus tengah hadir dalam sebuah pesta perayaan Pondok Daun. Pesta yang paling tidak punya satu tujuan di dalam dua ekspresi sejarah. Satu tujuan yang saya maksud adalah bahwa perayaan Pondok Daun adalah sebuah perayaan di mana umat bersyukur atas pertolongan dan kemurahan Tuhan. Pertolongan Tuhan yang mana? Itu diekspresikan dalam dua hal. Yang pertama, perayaan Pondok Daun adalah sebuah pengenangan akan pertolongan Tuhan saat umat mengembara di padang gurun. Ketika mereka melintas segala bahaya, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, memberikan segala macam kemurahan, segala macam pertolongan buat mereka. Dalam upaya itu, upaya liturgis mereka mengapresiasi diri dan mengekspresikan lewat apa? Mereka membangun pondok-pondok semi permanen dengan ditutupi ranting dan daun sebagai upaya untuk mengenang kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang kedua adalah sesungguhnya bukan sekedar mengenang akan Tuhan yang melawat, yang juga menolong umat dalam padang gurun. Tapi perayaan Pondok Daun juga dalam kaitan soal pertanian. Pesta ucapan syukur karena hasil panen. Nah, saudaraku, jika hasil panen yang menjadi penekanan di situ, maka sesungguhnya perayaan Pondok Daun ini pun berkait erat dengan rasa syukur mereka akan berlimpahnya air yang Tuhan sudah karuniakan dalam aktivitas mereka bertanam. Sekaligus mengingatkan mereka akan air yang memancar dari bukit batu atau gunung batu. Dari dua hal itulah saudaraku, Yesus berdiri dan berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang dahaga, mari datang kepadaku dan minumlah air yang kutawarkan. Saudaraku, Yesus seolah hendak mengatakan begini, memang di dalam hidupmu ada banyak kisah. Kisah penyertaan Bapa yang memang layak kamu syukuri. Banyak air yang memang telah dicurahkan kepada umat Allah sepanjang perjalanan hidup mereka dan ketika mereka melanjutkan hidup dalam pertanian mereka. Kita boleh bersyukur sebagai bentuk pertolongan Tuhan pada masa itu. Namun Yesus mengingatkan penyertaan Tuhan
Itu bukan sekedar soal kisah masa lampau. Kisah yang sekedar layak dikenang, disyukuri, diceritakan. Bukan cerita jadul yang hanya terkurung dalam cerita turun-temurun, namun terlalu tua untuk menjawab persoalan hidup pada masa hari ini. Yesus justru menegaskan, jika engkau mengagungkan masa lalu, oke. Bersyukurlah untuk semua kisah itu. Karena bagaimanapun juga, manusia adalah makhluk sejarah. Tapi tetap ingatlah bahwa Allahmu hidup dalam setiap sejarah hidupmu. Engkau sudah melihat masa lalu, sekarang lihatlah aku. Cukup engkau menengok ke belakang akan riwayat hidup bangsamu. Sekarang lihatlah aku, akulah air yang kau kenang itu. Akulah Bapa sang pemberi air. Dia bukan ada di ujung hidupmu sana, tetapi sekarang dia ada di dekatmu. Aku tak pernah jauh. Aku bukan di belakangmu, tapi di dalam hidupmu dan di depan masa depanmu. Bukan sebatas kisah heroik masa lalu yang pantas diagungkan, yang kemudian akan tergambar dalam bayang-bayang dan ilustrasi imajinatif. Tuhan Yesus mengatakan, akulah air itu. Ambillah air itu dan minumlah. Maka yang pertama kehausanmu sirna, dan air itu akan terus menyegarkan segala liku hidupmu. Allah tidak berkuasa jika ia sekedar jadi hiasan masa lalu. Allah tidak punya power jika dia cuma dikenang belaka. Tapi Allah akan berkuasa ketika engkau menghadirkan Yesus secara spontan dalam setiap masalah kehidupanmu. Di tengah kehidupan yang sulit seperti hari ini, saya pastikan banyak orang yang mengajukan pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Kira-kira begini, di mana Tuhan hari ini? Kenapa Tuhan diam saja? Kenapa Tuhan membiarkan wabah ini mendunia? Apakah dia kalah dengan virus? Di manakah Allah? Mengapa Tuhan kita tak sedahsyat khotbah-khotbah pendeta yang selalu melegalisasi karya Tuhan itu ya dan amin datang pada waktunya. Sekarang mana buktinya? Adakah Tuhan di sekitar kita? Saudaraku, banyak orang mempertanyakan itu. Dan banyak orang juga mulai meragukan, adakah Tuhan yang ada dalam hidup kita ini? Saudaraku, saya minta tolong pada Bapak Ibu. Minta tolongnya begini. Tolong katakan pada saya Bapak Ibu, apakah saya ini punya rambut di kepala saya? Ada rambut di kepala saya? Kenapa saya perlu bertanya ini? Karena setahu saya dari sejak bayi sampai hari ini, saya tidak pernah melihat rambut saya barang selembar pun menempel di kepala. Apakah saya punya rambut Bapak Ibu? Saya rasa Bapak Ibu akan menjawab, ada Pak. Sekalipun kadang tidak banyak. Ada rambut itu. Saya pun akhirnya percaya karena apa? Saya tahu keberadaan rambut saya itu dari 3 hal. Yang pertama dari kata saudara, dari cermin di dinding, dan dari sentuhan yang saya lakukan di atas kepala saya. Semua itu menegaskan betul Bapak punya rambut. Sekalipun mata saya tak pernah melihat seperti apa rambut saya secara objektif. Demikian juga dengan pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Kita mungkin tak pernah melihat pertolongannya dengan kasat mata. Namun hidup ini sejatinya memberi informasi kepada kita selama kita punya percaya kepadanya. Tidak usah bicara soal virus COVID-19. Setiap hari dalam hidupmu, Tuhan pontang-panting menjaga dan menyelamatkan hidup kita. Kita sampai hari ini tak pernah bisa melihat virus itu kayak apa sih? Kalau di gambaran itu seperti biji kedondong atau mungkin rambutan rapiah gitu. Tapi kita tidak pernah melihat seperti apa sih virus itu wujudnya. Tapi itu bukan yang penting. Karena kita mungkin tak akan pernah melihat virus itu. Tapi kita akan selalu diperhadapkan dengan satu fenomena.
Allah kita terus bekerja menjaga hidup kita. Pertolongan Tuhan nampak bisa kita rasakan dari banyak hal yang bisa kita peroleh dari kata orang, dari setiap pengalaman-pengalaman hidup, dan lewat sentuhan yang kita lakukan sendiri. Tuhan menjagamu. Engkau yang haus akan pertanyaan akan hidup ini. Engkau yang haus karena kekecewaan hatimu. Engkau yang haus karena putus asa. Engkau yang haus karena mungkin duka cita yang hari ini tengah membelenggu hidup. Tuhan cuma mau katakan, datang padaku dan minumlah. Serahkan hausmu kepadaku. Aku sudah menanggung hausmu di atas kayu salib. Bagianmu sekarang adalah minumlah dan biarkan air itu bekerja di dalam tubuhmu. Serahkan hidupmu, serahkan percayamu kepadaku dengan spontan. Aku sedang bekerja untukmu. Aku bekerja lewat makanan yang kukunyah setiap hari. Aku bekerja lewat minum yang kau minum setiap waktu. Aku bekerja lewat setiap tarikan nafas yang sedang kau tarik. Aku bekerja di dalam tidurmu, dalam lelapmu. Aku pun bekerja lewat para tenaga medis yang berbalut baju APD. Lihatlah mereka. Siapa mereka dalam balutan APD? Kita tidak bisa membedakan dan bahkan kita tidak bisa mengenal. Tapi kita bisa mengenal satu pekerjaan, yaitu pekerjaan mereka menjelaskan akan pekerjaan Tuhan yang bekerja buat kita semua. Pekerjaan Tuhan yang adalah air kehidupan itu. Saudaraku beriman, itu bukan sekedar mengenang masa lalu. Tentang Allah yang menolong dulu. Tentang Allah yang bekerja dulu. Dan firman Tuhan membicarakan sesuatu yang bersifat histori. Karya Tuhan memang mungkin histori. Karyanya, story-nya. Namun ketika engkau beriman, itu artinya apa? Menjadikan history to be our story. Your story, I'm story. Itu yang harusnya menjadikan hidup kita melangkah lebih ringan. Karena kita punya cerita bersama-sama dengan Tuhan. Jika Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, maka iman kepada Kristus adalah menghidupkan hidup Yesus di dalam kemanusiaan kita. Itulah kenapa Yesus berkata dengan kalimat susulan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tuhan Yesus mengutip dari Yehezkiel pasal 47. Ada sebuah ilustrasi sungai yang muncul dari bawah bait suci. Awalnya dangkal Bapak Ibu. Tapi ketika diikuti telusuri lama-lama air itu menjadi sangat besar dan menjadi samudra raya. Yang menjadi pusat kehidupan setiap makhluk yang hidup dan menghidupi di sana. Saat ini yang kita butuhkan adalah hentikan keluh kesahmu. Hentikan berpikir soal untung atau rugi. Hentikan sesaat berpikir soal besok aku makan apa. Tapi cobalah berpikir untuk sesuatu dan lakukan untuk sesuatu yang berbeda. Jika roh itu ada di dalam dirimu, roh itu akan terus mengalirkan aliran-aliran air hidup yang tidak akan pernah berhenti. Hidup kita bukan sekedar buat kita, tapi roh juga mendorong kita untuk memberkati banyak orang. Seperti gambaran Yehezkiel, nampaknya awalnya dangkal, tetapi ketika semua itu berakumulasi dengan kasih dan sikap kita kepada Tuhan, maka itu bisa menghidupi banyak orang. Jawablah seluruh keluh kesah kita dengan sebuah karya-karya positif. Jawablah seluruh kegalauan hidupmu dengan membantu orang lain. Tidak usah banyak, cukup dengan segelas beras atau satu bungkus mie instan. Lihatlah, berkat Tuhan
akan melimpah dalam bejana hidup. Karena air yang kau punya itu bukan air sembarang air. Air yang kau punya adalah air milik Kristus, air sumber kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudaraku, mari tetaplah berserah diri. Tetaplah jaga kesehatanmu, tetap peliharalah kerinduanmu di dalam Tuhan. Sampai kita nanti boleh duduk bersama menghiasi bangku-bangku gereja yang kosong ini. Salam rindu dari kami, Tuhan menyertaimu. Amin. Fountain, come and drink. All who are weary, come to the river, come and eat. For I have heard your prayers, I have seen your tears. Come and sing. Come to the water. Come to the water.
Umat Tuhan diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Saudaraku, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur karena Engkaulah air penyejuk hidup kami. Ketika kekeringan iman terjadi, karena kekecewaan dan putus asa, air hidup-Mu mengalirkan begitu banyak kesejukan dan kesegaran. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di tengah-tengah hidup kami yang hari ini semakin sulit. Di tengah pandemi COVID-19 yang membuat dunia ini seakan berhenti bergerak. Semua dicekam oleh ketakutan, semua berbenah diri dalam banyak hal. Tuhan, di tengah-tengah ketakutan, ajar kami berserah kepada-Mu. Ajar kami tetap percaya di dalam segala keresahan hidup kami. Ada Tuhan yang menyertai. Kristus sang air hidup itulah yang menjadikan kami mengerti bahwa hidup ini ada di dalam jangkauan dan penyertaan tangan Bapa Surgawi. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang saat ini masuk ke dalam rumah masing-masing, yang kembali menata hidupnya yang ditinggalkan, yang hari ini tengah bergulat dengan segala macam keresahan dan ketakutan. Oh Tuhan, pimpin dan bimbing mereka, supaya dalam rumah mereka menemukan kehangatan, dalam rumah ada cinta Tuhan. Ataupun mereka yang saat ini terpaksa harus dikarantina karena positif terjangkit COVID-19. Berkati mereka dalam bosan, berkati mereka dalam kepanikan mereka, berkati mereka dalam seluruh pikiran dan hati mereka. Teguhkan hati mereka, supaya mereka bersama-sama Tuhan dari dalam tubuhnya boleh melawan penyakit ini. Mereka yang harus berduka karena kehilangan orang-orang yang dicinta, Tuhan tolonglah, hibur dan berikan kepada mereka kekuatan, supaya mereka mampu melihat setiap masalah dan musibah ini di dalam hikmat Tuhan, dan mereka pun terus dikuatkan bersama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis yang bekerja, mereka yang ada di garis terdepan, yang mengabaikan keluarga, yang meninggalkan segalanya untuk melawan COVID-19. Mereka yang terpapar dan kemudian harus meregang nyawa, kami percaya Tuhan menolong setiap tenaga medis untuk boleh melakukan semua itu dengan ketulusan, untuk boleh mengerjakan semua itu dengan cinta, karena dalam tangan dan hati mereka ada tangan Tuhan yang membalut setiap mereka yang terluka. Beri mereka kesehatan, beri mereka pendampingan Bapa, supaya mereka boleh merasakan tangan penyertaan Tuhan hari demi hari,
dalam setiap langkah dan keputusan medis yang mereka lakukan. Biarlah semuanya itu seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Kami percayakan pemerintah yang ada di muka bumi ini, dengan segala macam kebijakan demi kebijakan. Biarlah kami boleh saling berbagi, biarlah kami boleh bersama-sama membangun dunia ini menjadi dunia yang sehat kembali. Jauhkan dari isu-isu politik di balik semua penanganan. Biarlah kami tertuju pada satu perkara, kembali menata dunia ini, menata hidup untuk makin berkenan di hati Tuhan. Berkati pemerintahan Bapak Jokowi bersama setiap menteri dan aparatnya yang bekerja. Biarlah masyarakat pun turut serta dalam setiap karya baik yang beliau lakukan. Kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan meneguhkan setiap keputusan-keputusan. Biarlah setiap keputusan itu mencerminkan betapa pemimpin-pemimpin kami sungguh mencintai-Mu. Kami percayakan hidup kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Sekalipun hari ini kami belum bisa berjumpa mata dengan mata di gereja ini, tangan kami belum bisa bersentuhan satu dengan yang lain, bahkan pelukan pun kami tak mampu lakukan itu. Kami percaya Engkau Allah yang terus merangkul kami, yang terus memeluk hidup kami dengan kasih-Mu. Kami percaya Roh Tuhan akan terus menolong dan memampukan kami. Dimanapun kami berada, kami percaya tangan penjagaan-Mu, tangan penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarkanlah kami doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Umat yang dikasihi Tuhan, Allah begitu mengasihi kita. Dia senantiasa menyegarkan jiwa kita. Pemeliharaannya begitu nyata setiap hari. Sekarang saatnya menyatakan rasa syukur kita kepada Allah dalam bentuk persembahan. Umat dapat memberikan persembahan syukurnya melalui nomor rekening dan atau QR Code yang tertera di layar. Mari kita landasi syukur kita berdasarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita pujikan NKB 133, syukur padamu ya Allah. Kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan
tubuh pun lebah. Syukur atas kasih sayang dari Sang Naga Lemah. Syukur atas keluarga penuh kasih yang besar. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan resah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari jemaat, kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami bersyukur Engkau sudah menjadi sumber air hidup bagi kami dan kehidupan kami. Engkau senantiasa menyegarkan jiwa kami. Sebagai ungkapan syukur kami, terimalah dan berkatilah persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beri damai surgawi, asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cerdas di depanku datang air yang sedang. Dari cerdas di depanku datang air yang sedang. Di jalanku nyata sama kasih Tuhan yang besar. Dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku menunggu meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Saudaraku, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.